Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Rahayu Putri dari PGMI 6A UIN Suska Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensimulasikan salah satu strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI, yaitu strategi menyimak dan berpikir langsung atau direct listening thinking activities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, insya Allah semua anak-anak ibu semangat ya hari ini. Semangat, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu yakin semua anak-anak ibu sudah belajar tadi malam. Nah, kalian pasti tahu kan hari ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia, Bu. Iya, belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang menilai watak tokoh dalam sebuah cerita. Nah, cerita yang akan kita bahas hari ini adalah cerita tentang Malin Kundang. Siapa tahu cerita Malin Kundang itu berasal dari provinsi mana? Sumatera Barat, Bu. Iya benar, dari provinsi Sumatera Barat. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar di depan. Nah, kira-kira isi cerita dari Malin Kundang ini seperti apa ya? Ayo simak ibu ya. Ibu akan bacakan cerita ini. Nanti anak-anak ibu harus jawab pertanyaan dari ibu. Tapi sebelum masuk cerita, ibu mau tanya dulu sama anak-anak ibu. Cerita Malin Kundang ini anak yang seperti apa ya? Anak durhaka, Bu. Iya, durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Nah, kira-kira kalau kita durhaka kepada ibu atau orang tua, kita dapat apa ya? Dapat dosa, Bu. Iya, dapat dosa. Betul sekali anak-anak ibu. Baiklah anak-anak, ibu akan bacakan ceritanya. Dengarkan ya. Baik, Bu. Malin Kundang. Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua dengan anak lelakinya. Janda tua tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani hidup sebagai anak yatim sejak kecil. Mande bersama Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang berlabuh di Pantai Air Manis. Setelah mendapat kabar tersebut, Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Awalnya ibu Malin tidak mengizinkan. Namun, Malin terus meyakinkan ibunya kalau dia akan baik-baik saja dan akan kembali lagi ke kampung halamannya. Karena telah mendapatkan izin dari ibunya, keesokan harinya Malin pergi ke pantai untuk berangkat ke negeri seberang. Hari-hari terus berlalu, hingga sudah hitungan tahun, Malin juga tidak kunjung pulang. Ibu Malin merasa sangat sedih karena anaknya tidak pulang-pulang dan tidak ada berita. Di sisi lain, ternyata Malin Kundang di perantauan sudah menikah dengan anak bangsawan yang sangat cantik. Setiap malam, Ibu Malin selalu mendoakan agar Malin cepat kembali ke kampung halaman. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubayah amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya.
Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nakoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mandai Rubaiyah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk anaknya erat. Malin pun terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian cumpan-camping itu. Lalu, istri Malin pun berkata, "Wanita jelek ini kah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku?" Ucapnya sinis. Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang pun langsung mendorong ibunya hingga ibunya terguling ke pasir. Mandai Rubaiyah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia juga kecewa bahwa anaknya tidak menganggap dia sebagai ibunya. Sebelum ibu lanjutkan ceritanya, ibu mau tanya dulu nih anak-anak ibu, bagaimana sifat dari Malin dan istrinya? Malin dan istrinya jahat, Bu. Mereka anak durhaka. Benar, anak-anak ibu, dia durhaka. Ibu akan lanjutkan lagi ceritanya ya. Nah, kemudian Malin pun menaiki kapalnya dan berniat ingin kembali ke negeri seberang. Hati ibunya sangat perih dan sakit. Lalu tangannya ditengadahkannya ke langit. Kemudian ia berdoa agar Allah memberikan keadilan kepadanya. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang. Lalu, sembaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Tanpa sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Nah, itulah cerita dari Malin Kundang, anak durhaka. Sekarang ibu mau salah satu anak ibu menilai watak setiap tokoh yang ada dalam cerita Malin Kundang. Ninda, Bu. Nah, yang pertama adalah Malin. Dia adalah anak yang durhaka, tidak menganggap ibunya ketika dia sudah sukses, Bu. Terus yang kedua, Ibu Malin Kundang. Dia orangnya baik, Bu, sabar. Terus istri Malin Kundang, Bu, dia juga anak yang durhaka, menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Terima kasih kepada Ninda. Nah, apa semua anak-anak ibu sudah paham watak dari setiap tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video penerapan dari strategi menyimak dan berpikir langsung untuk sekolah dasar atau MP. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.